suatu tindakan ilegal yang melibatkan praktik korupsi, penyuapan, atau kolusi antara pihak petugas dengan pihak-pihak tertentu untuk mempermudah proses masuk atau tinggal di suatu negara secara ilegal. Kasus kong kali kong ini seringkali melibatkan penyelundupan manusia, perdagangan manusia, atau penggunaan dokumen palsu. Migrasi atau perpindahan penduduk seringkali menimbulkan dampak negatif bagi suatu negara. Salah satunya adalah negara kita, negara Indonesia. Dampak negatif migrasi bagi negara Indonesia antara lain: 1. Timbulnya masalah pengangguran karena terlalu banyak pendatang. 2. Banyaknya pendatang akan menambah masalah tata kota. Ketiga, menimbulkan masalah pemukiman kumuh karena adanya kepadatan penduduk. Keempat, mengurangi tenaga potensial untuk membangun daerah yang dituju. Kelima, perilaku yang kurang sesuai dengan norma daerah asal sering ditularkan dari daerah tujuan. Migrasi atau perpindahan penduduk seringkali menimbulkan dampak negatif bagi suatu negara. Salah satunya adalah negara kita, negara Indonesia. Dampak negatif migrasi bagi negara Indonesia antara lain: 1. Timbulnya masalah pengangguran karena terlalu banyak pendatang. 2. Banyaknya pendatang akan menambah masalah tata kota. Ketiga, menimbulkan masalah pemukiman kumuh karena adanya kepadatan penduduk. Keempat, mengurangi tenaga potensial untuk membangun daerah yang dituju. Kelima, perilaku yang kurang sesuai dengan norma daerah asal sering ditularkan dari daerah tujuan. Contoh kasusnya yaitu masuk Indonesia secara ilegal, warga negara Filipina terancam pidana penjara. Menurut sumber yang saya baca dari Kompas TV, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tobelo mempidanakan 2 warga negara Filipina berinisial RAC yang berumur 50 tahun dan JBT berumur 40 tahun karena kedapatan memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Pasangan tersebut secara sah telah memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana keimigrasian, yaitu setiap orang yang keluar ataupun masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan dari pejabat keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain ada: 1. Meningkatkan pengawasan terhadap petugas imigrasi. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap petugas imigrasi agar mereka tidak terlibat dalam praktik kong-kali-kong. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan internal secara rutin, memperketat prosedur penerimaan petugas imigrasi, dan memberikan pelatihan yang baik tentang etika dan integritas kepada petugas imigrasi. Yang kedua itu ada memberlakukan sanksi yang tegas. Pemerintah ini perlu memberlakukan sanksi yang tegas bagi kong-kali-kong imigrasi. Sanksi ini harus mencakup hukuman pidana yang berat dan pemecatan bagi petugas imigrasi yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini. Selain itu, pemerintah juga perlu mengambil tindakan hukum terhadap orang asing yang terlibat dalam kong-kali-kong imigrasi. Solusi yang nomor 3, meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebijakan imigrasi yang adil dan transparan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan tentang konsekuensi negatif dari kong-kali-kong imigrasi. Masyarakat perlu diberitahu bahwa praktek ini merugikan negara dan juga dapat merugikan mereka secara pribadi. Solusi nomor 4, meningkatkan kerjasama internasional. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam mengatasi masalah kong-kali-kong imigrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan koordinasi penegakan hukum. Dengan kerjasama yang baik, praktek ilegal ini dapat dicegah dan diberantas lebih efektif.
Solusi yang nomor 5, dalam mengatasi kong kali kong imigrasi, pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dan melakukan langkah-langkah yang tegas. Hanya dengan tindakan yang konkret dan berkelanjutan, masalah ini dapat diatasi dan kebijakan imigrasi yang adil dan transparan dapat terwujud. Sebelumnya, perkenalkan saya Resita Padejayahu dengan nomor induk mahasiswa 230305000005, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Terkait kasus tersebut, menurut saya pasangan dari Filipina yang terbukti melanggar pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian ini harus dilakukan tindakan penegakan hukum, yaitu mereka terancam hukuman pidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 Undang-Undang Keimigrasian agar menimbulkan efek jera pada pasangan tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan keamanan, juga memperketat pengawasan, dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum atau organisasi internasional. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan kasus kong kali kong imigrasi. Masyarakat perlu diberikan kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya melaporkan praktik ilegal ini kepada pihak berwenang serta menjaga integritas dan etika dalam proses imigrasi. Menurut opini saya tentang kasus tersebut, yaitu masuk Indonesia secara ilegal termasuk tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pelaku dari kasus tersebut harus diberi sanksi yang sesuai. Karena di setiap negara memiliki prosedur dan aturan untuk masuk secara legal, terutama Indonesia. Dan Indonesia memiliki prosedur yang harus diikuti demi menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia itu sendiri. Dalam kasus 2 warga negara Filipina yang terancam pidana penjara karena masuk secara ilegal, saya setuju bahwa mereka harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan juga sebagai contoh bagi orang lain yang berencana melakukan tindakan tersebut. Namun, dalam memberikan hukuman tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan mereka. Apabila mereka masuk secara ilegal karena alasan yang tidak bisa dihindari, seperti melarikan diri dari konflik atau kekerasan di negara asal mereka, maka perlu adanya pertimbangan dari lembaga hukum Indonesia untuk menangani kasus ini. Selain memberikan hukuman, penting juga untuk melakukan upaya pencegahan agar masuk secara ilegal tidak terjadi di masa depan. Penguatan keamanan perbatasan dan penegakan hukum yang lebih ketat dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah kasus masuk ilegal di Indonesia. Selain itu, perlu juga adanya kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan imigrasi dan konsekuensi hukum dari masuk secara ilegal. Kesimpulannya, masuk Indonesia secara ilegal merupakan tindakan yang melanggar hukum dan harus diberikan sanksi yang sesuai. Dari kasus tersebut, yaitu kasus 2 warga negara Filipina yang masuk Indonesia secara ilegal, harus diberlakukan hukuman secara sesuai. Karena tindakan mereka termasuk tindakan yang melanggar hukum. Namun perlu juga untuk mempertimbangkan faktor lain yang mungkin mempengaruhi tindakan mereka. Dan juga selain memberikan hukuman, penting juga untuk memberikan edukasi ataupun pencegahan agar tidak terjadi lagi bagi orang-orang warga negara asing untuk masuk ke Indonesia secara ilegal. Menurut opini saya sendiri tentang kong kali kong imigrasi asing ini menjadi peristiwa yang merugikan dan memberikan dampak negatif bagi warga negara juga pemerintah. Kasus ini harus ada tindak lanjutan dari pemerintah karena melanggar ketertiban negara. Pada dasarnya, mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia adalah hal yang diperbolehkan
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaannya tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memperketat masuknya TKA sehingga lapangan kerja di dalam negeri masih dilindungi untuk warga negara Indonesia. Untuk kesimpulannya sendiri, untuk warga negara asing masuk ke negara Indonesia secara ilegal itu sudah termasuk melanggar hukum Indonesia, jadi harus ada tindak lanjutan dari pemerintah dan harus dikenai sanksi yang setimpal. Nah, pada kasus ini pemerintah bisa lebih memperketat masuknya WNA ke Indonesia, karena pada kasus pasangan dari Filipina ini sudah terbukti adanya melanggar hukum. Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan. Hai, saya Selma Melida Rahma. Saya akan memberikan opini saya terhadap Kong Kali Kong imigrasi. Kasus ini harus ditindaklanjuti secara mendalam dan sistematis. Kenapa? Karena kasus itu merugikan bagi warga negara Indonesia dan pemerintah. Mereka dapat mudahnya masuk tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak imigrasi. Mereka dengan mudahnya merugikan warga karena masuk dengan cara ilegal, suap, korupsi, ataupun yang lainnya. Dan mereka bisa saja masuk dengan tujuan yang dapat membahayakan keamanan negara, seperti melakukan pengoboman kalau dia seorang teroris, perusakan lingkungan, mengganggu kenyamanan warga, melakukan rencana pembunuhan terhadap seseorang, memasak barang-barang terlarang, atau yang lainnya. Tidak hanya itu, mereka tidak akan membayar pajak karena mereka tidak terdaftar di imigrasi sehingga merugikan pemerintah. Kasus ini dapat diatasi dengan memperketat masuknya warga negara asing ke Indonesia, memeriksa setiap dokumen warga negara asing terbukti asli ataupun itu dokumen palsu, memberikan sanksi yang tegas kepada warga negara asing yang masuk secara ilegal, juga memberikan hukuman yang berat kepada oknum petugas yang memberikan akses ilegal kepada warga negara asing. Selain itu, pemerintah juga harus memperketat sistem imigrasi agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Pemerintah juga harus melakukan pemeriksaan data imigrasi yang masuk serta mengawasi kinerja petugas. Apabila ditemukan petugas yang memiliki kekayaan yang tidak wajar, maka patut diawasi sebab bisa jadi kekayaan yang dia dapat hasil dari suap ataupun korupsi. Pemerintah juga secara rutin melakukan sosialisasi tentang bahayanya korupsi, suap, dan tindakan ilegal beserta dampak-dampaknya sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi, suap di lingkungan petugas imigrasi. Masyarakat juga berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah yang berlaku dan dapat bekerja sama dengan pemerintah jika bertemu atau melihat warga negara asing yang melakukan tindakan yang tidak pantas ataupun tindakan yang mencurigakan. Sekian, ini adalah opini saya. Jika ada kesalahan kata, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gafan Nugraha dari Prodi Pendidikan IPS akan memberikan opini saya terkait kasus ini. Menurut opini saya, kasus tentang praktik korupsi antara petugas imigrasi dengan pihak-pihak tertentu seringkali melibatkan penyelundupan manusia, perdagangan manusia, atau penggunaan dokumen palsu. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Kasus ini bisa terjerat pidana pasal 12 UU 20/2001. Pelanggaran tersebut akan dikenai hukuman pidana penjara seumur hidup atau penjara jangka waktu minimal 14 tahun dan maksimal 20 tahun, kenakan denda dengan jumlah minimal rupiah 200 juta dan maksimal rupiah 1 miliar. Korupsi ini merusak masyarakat, merugikan pembangunan ekonomi, menciptakan tidak kesetaraan, dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga publik. Mencegah korupsi di masyarakat memerlukan upaya berkelanjutan dari urutan berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, mengenakan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi, mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah, menggalakkan kampanye informasi tentang etika dan integritas, mendorong orang untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam memantau tindakan pemerintah. Isu yang memiliki dampak serius baik secara sosial maupun keamanan nasional. Praktik korupsi di sektor imigrasi dapat membahayakan kepercayaan publik, integritas, dapat membuka celah bagi orang-orang berhak masuk ke negara kita. Penyelidikan yang teliti harus dilakukan untuk mengungkap siapa yang terlibat dan apa motivasinya. Hukum harus diambil terhadap mereka yang terlibat dalam praktik korupsi ini. Semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan warga negara memiliki peran dalam mencegah praktik korupsi dalam imigrasi. Kami harus berdiri bersama menjaga integritas dan keamanan negeri kami, sambil memastikan bahwa semua orang yang berhak mendapatkan perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Bagus Hendrawan. NIM saya adalah 2303030078. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi 2023 kelas B dan merupakan anggota dari kelompok 4 Pendidikan Konservasi. Berikut opini saya tentang kasus Kong Kali Kong. Kasus Kong Kali Kong imigrasi asing adalah suatu peristiwa yang mengkhawatirkan karena dapat berdampak serius pada keamanan dan integritas suatu negara. Fakta yang mendukung kasus ini menunjukkan adanya kolaborasi antara pihak-pihak tertentu, baik dari pemerintahan maupun sektor swasta, dalam memfasilitasi masuknya imigran ilegal atau dengan tujuan yang tidak jelas. Kondisi ini dapat memunculkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk potensi ancaman terhadap keamanan nasional, penyalahgunaan sistem imigrasi, serta eksploitasi tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk menyelidiki, mengungkap, dan menindak pihak-pihak yang terlibat dalam Kong Kali Kong ini. Penting juga bagi masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem imigrasi. Dengan adanya tindakan yang tegas dan penegakan hukum yang adil, diharapkan kasus semacam Kong Kali Kong ini dapat diatasi untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.